Perkenalkan, nama saya Puspita Nur Apriliani dengan NIM 22093177004 dari Prodi D4 Administrasi Negara Fakultas Vokasi Universitas Negeri Surabaya. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang analisis SWOT dalam pengambilan keputusan pengembangan program desa wisata berkelanjutan Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu wilayah dengan potensi alam yang dapat dimanfaatkan sebagai wisata. Potensi ini perlu dikembangkan khususnya pada sektor wisata yang akan berdampak pada sektor lainnya. Pengembangan pariwisata memerlukan dukungan fasilitas dan layanan yang disediakan oleh pemerintah maupun perorangan yang telah diatur pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Beberapa tahun lalu terjadinya pandemi COVID-19 dan hal tersebut sangat berdampak besar pada sektor pariwisata. Pada tahun 2025, pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi mengembangkan program Desa Wisata Berkelanjutan sebagai strategi pemulihan ekonomi pasca pandemi dan peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD. Pemerintah memiliki dua alternatif kebijakan utama yang menjadi bahan pertimbangan, yaitu yang pertama alternatif A yang berfokus pada pengembangan infrastruktur seperti jalan, fasilitas wisata, transportasi, dan juga penunjang yang lainnya. Yang kedua adalah alternatif B yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat lokal seperti pelatihan, manajemen wisata, promosi digital, dan juga kemitraan dengan UMKM. Berikut merupakan hasil analisis SWOT pada alternatif A. Yang pertama adalah strength kekuatan, pengembangan pembangunan infrastruktur fisik seperti bandara internasional, jalan yang memadai untuk mempermudah aksesibilitas wisatawan menuju destinasi wisata, dan juga fasilitas publik lainnya yang modern dan ramah wisatawan. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan wisatawan dan juga investor sehingga dapat membantu pengembangan daerah wisata dan juga meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Biaya pengembangan infrastruktur serta pemeliharaan yang cukup tinggi sehingga membutuhkan anggaran yang besar dan dampak yang diberikan tidak selalu langsung terlihat karena masih dibutuhkannya faktor pendukung lainnya dalam mengembangkan sebuah destinasi pariwisata. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Kabupaten Banyuwangi memiliki peluang wisata yang sangat besar serta percontohan nasional Gerakan Wisata Bersih oleh Kementerian Pariwisata di tahun 2025. Program ini mendorong pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan karena menerapkan praktik pengelolaan sampah dan juga transformasi sosial ekologis pada sektor pariwisata. Selanjutnya dan yang terakhir adalah threats atau ancaman. Peningkatan pembangunan infrastruktur dengan tidak mengembangkan faktor lain sebagai pendukung pengembangan akan berpotensi menurunkan daya tarik wisatawan dengan mengedepankan infrastruktur dan mengabaikan kelemahan terkait daya saing dan manajemen usaha. Sebagai upaya menarik wisatawan berkunjung pada daerah tersebut akan berdampak pada penurunan daya tarik. Selanjutnya merupakan analisis SWOT dari alternatif B. Yang pertama adalah strength kekuatan. Alternatif ini menjadikan masyarakat sebagai faktor utama dalam pengembangan wisata pada suatu wilayah. Penguatan masyarakat lokal telah dibuktikan pada Desa Taman Sari yang mendapatkan sertifikasi berkelanjutan pada tahun 2025 sebagai role model desa yang berbasis pengembangan kapasitas masyarakat dan budaya lokal, terbukti efektif dalam menciptakan wisata yang berkelanjutan. Selanjutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan dari pendekatan ini adalah tidak semua orang memiliki tingkat literasi digital yang sama dan bagaimana kapasitas masyarakat desa dalam mengelola hal tersebut. Tidak semua individu memiliki kemampuan dalam pemasaran digital maupun pengelolaan usaha yang baik. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Peluang dengan menerapkan pendekatan ini pada masyarakat adalah pemasaran wisata dengan mengikuti tren pada platform digital untuk menarik wisatawan berkunjung. Dengan pelatihan dan promosi digital, wisata dapat dikemas dengan video yang kreatif dan menarik sekaligus mempromosikan budaya lokal. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Ancaman yang mungkin terjadi dalam penerapan pendekatan ini adalah ketidaksiapan masyarakat dalam menghadapi daya saing karena seiring berjalannya waktu dan pengaruh sosial media, standar pelayanan yang diinginkan oleh wisatawan semakin tinggi yang akan berbanding terbalik dengan keterbatasan sumber daya manusia lokal yang dapat menjadi penghambat. Berikut ini merupakan hasil analisis perbandingan pada dua alternatif di atas. Keduanya memiliki peran penting dalam pengembangan wisata berkelanjutan di Kabupaten Banyuwangi. Pada alternatif A, memfokuskan pada pembangunan fisik seperti jalan, fasilitas wisata, sehingga meningkatkan daya tarik wisatawan dan menarik investor dalam mendukung pengembangan. Namun kelemahannya adalah dibutuhkan anggaran yang besar dalam merealisasikan hal tersebut dan risiko kerusakan lingkungan. Sedangkan pada alternatif B, fokus pada pemberdayaan masyarakat melalui pelatihan, promosi digital, dan juga kemitraan UMKM yang terbukti pada desa wisata yang telah memiliki penghargaan yang melibatkan warga lokal dalam menunjang wisata.
Kemudian ada faktor internal dan faktor eksternal yang mendukung. Faktor internal yang berpengaruh pada masyarakat, manajemen wisata, dan juga kualitas infrastruktur. Hal ini akan berpengaruh pada efektivitas kebijakan. Pada faktor eksternal berupa dukungan pemerintah dan juga tren wisata berperan sebagai pendorong dan tantangan dalam implementasinya.